Herangku mamo kalau kuliah mukana nasana kama tampona lana sama mama amalo mami takana kana orang kaya baru nampapi acini doe sangin cincin karemena apa mau gau mana gigina mbulae ngase kurang ini boleh gigino tala ale boleh mana boleh kanu gunung sare mulai ulala kaya tapi kampungan maros deh. Tena tompa na kebo ulungku, tena tompa na mindra tanjaku, na kamatomi tu tena anggana. Rapusumi jadi orang caru, ane poleng ale koci matangku, kasana dudu boronu. Kulit kacanta, baru pokok tuh begitu, tampo, boro, herangku mamo kalau kuliah mukana, nasana kama tampona.
ce lana sa mama amalo mami takana kana ce orang kaya baru nampapi acini doe sangin cincin karemena ce apa mau gau mana gigina bulaeng asing Pasabang itu padanggang jual beli antu tawa jual beli jual cana beli bir baca kau padangan cumi tidak begitu kalau orang kaya masa teman dulu dilupa lupa lautan lupa daratan kalau sudah di laut tena tompa nakebo ulungku tena tompa na mindra tanjaku nakama tomi tu tena anggana rapusumi jadi orang caru aneh poleng ale koci matangku kasana dudu boronu ngapain orang kaya baru na onjol semagen sini masabangi buat berwa Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, botok adalah makanan khas Jawa yang biasanya dibuat dengan bahan dasar parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, dan daun salam. Botok juga sering ditambahkan dengan bahan protein seperti ikan teri, petai, cina, tahu, tempe, jamur, dan udang. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Proses pengukusan dalam bungkus daun pisang inilah yang memberikan aroma khas pada botok, menjadikannya makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga harum. Demikian Kabaratna Pro 4.
Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini dan tentunya di obrolan UMKM. Alhamdulillah kita di topik inovasi jajanan pasar tradisional di era modern bersama owner Mami Cingping, ada Hastuti tapi panggilnya Tuti. Assalamualaikum Tuti. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah semangat hari Semangat. ini. Panas di luar sana? Ya. Iya. Panas banget. Untungnya orangnya tidak panas gitu ya. Alhamdulillah tidak. Semangat Ji. Semangat. Oke, baik, kita bicara tentang inovasi jajanan pasar tradisional di era modern. Nah, kalau bicara tentang jajanan pasar itu kan pasti kue-kue tradisional sudah banyak kita lihat. Dan itu pagi-pagi Ji ada orang menjual. Iya, betul. Nah, kenapa mau ambil kue tradisional saat ini? Kalau saya kebetulan sebenarnya bukan pecinta makanan manis ya. Oh begitu. Cuman saya dari kecil itu orang tua sudah jualan, memang memproduksi kue jajanan pasar. Itu dari saya SD orang tua sudah jualan dan saya kebetulan bantu. Dan dari situ tertarik. Lagian juga kalau saya lihat jajanan pasar sekarang ya sudah agak terlupakan sedikit. Ya. Masih banyak jajanan-jajanan pasar yang anak-anak muda sekarang itu kurang tahu dan kurang menggemari. Oh begitu. Iya. Contohnya apa kue biasanya yang Kayak belum ada, yang sudah agak hilang ya dari yang pasar tradisional ya? Putu labu kan itu kalau genset sekarang kita tanya putu labu itu mungkin kurang banyak ya yang tahu. Betul, putu labu. Putu labu, kado bodong. Kado bodong. Kado bodong itu yang bagaimana nih Astuti? Dia yang hampir mirip dadar, tapi dia isinya kelapa dengan gula. Oh, itu namanya kado bodong. Iya. Oh, begitu. Iya. Oke, kalau begitu boleh lagi saya tahu sejak kapan didirikan? Kalau saya sendiri pribadi untuk usaha di November 2021. Oh, belum selesai pandemi itu. Agak selesai mi. Sudah selesai sebenarnya, tapi masih ada imbasnya sedikit ya. Karena dari pandemi itu sendiri saya ada inisiatif buat usaha. Begitu. Iya. Oke. Terus kenapa namanya Mami Cingping? Apa ada ambil ide dari mana? Terus boleh cerita gak? Sebenarnya di awalnya itu dapur Mami Naura. Oh begitu. Ya. Tahun berapa itu? 2021. Dari 2021 dapur Mami Naura, daftar ke Grab juga dapur Mami Naura. Tapi saya ikut pelatihan dari Kemenkumham, itu haki tentang hak merek ya. Kata dapur Mami Naura itu katanya umum. Oh, begitu. Umum digunakan. Ketika kita mau ajukan haki itu dicari yang unik dan tidak ada samanya. Oh begitu. Iya. Jadi Mami Cingping. Cingping itu panggilan kecil anak pertama saya. Anak pertama saya itu terobsesi, suka sekali mau menjadi mirip Korea atau Cina. Saya dengarnya unik, ya saya ambil jadi Mami Cingping nama usaha saya. Mami Cingping. Iya. Oh, unik memang namanya. Kayak Cina-Cinaan gitu ya. Korea-Koreaan gitu. Oke, jadi ini berdiri di tahun berubah namanya di 2002. 2022. Iya, akhir tahun di Desember kalau enggak salah. Desember 2022. Iya. Oke. Oh, terus kalau boleh tahu, ini kan tadi bilang kue-kue tradisional yang sudah hilang di pasaran. Nah, biasanya kita bikin kue apa dalam keseharian itu? Contohnya. Kalau di awal usaha saya tuh buatnya terambulan mini. Martabak mini kan kalau di Jakarta, kalau di Makassar kita terambulan mini. Iya, banyak yang hobi makan terambulan mini tapi kebanyakan dijualnya malam. Betul. Jadi saya inisiatif, saya maunya semua orang bisa menikmati terambulan mini walaupun di pagi hari. Jadi saya sebelum membuat juga saya adakan riset. Memang cuma jualan kecil tapi saya merasa perlu ada riset ya. Saya berkeliling di kedai-kedai kue, ada beberapa, ada sekitar 5 atau 7 kedai kue. Saya lihat
tidak ada sama sekali yang menjual terambulan mini. Lalu Nah, dari situ saya mulai mencoba resep. Ketika saya sudah menemukan resep yang pas, saya memulai membuat terambulan mini dan dipasarkan. dipasarkan Iya. di toko-toko kue tersebut. Kalau biasanya berapa kilo tepung yang dipakai? Untuk terambulan mini saja ya? 8 kilo itu sampai ya 700 sampai 800 biji per hari. Woi, Luar biasa. hebat. Oke, lalu selain terambulan mini tadi dadar lagi, terus apa lagi? Kalau ini ada Apa itu? Ini biasanya kan pukis dipanggang ya dengan cetakan. Betul. Kalau ini saya pakai pukis kukus. Oh begitu. Ya, Iya, oke. Ini pukis kukus. Kalau yang ini pisang selimut. Pisang di dalamnya, terus Pisang manis dalamnya, luarnya roti tawar, digoreng, terus di toppingnya ini palem sugar. oh begitu. Iya. Oke. Cuman 2 macam sih saya bawa, sebenarnya ada lumpia juga. Saya buat lumpia, ada bolu pisang juga Setiap hari setiap hari. dengan berbagai macam kue. Ada berapa jenis biasanya? Ada 4. 4 jenis kuenya. Oh iya. Kalau terambulan mini saat ini saya hanya made by order saja. Made by order. Iya. Begitu. Oke, kuenya yang dijual itu di tempat tak atau di mana dititipkan? Saya menitip ada di beberapa kedai kue, salah satunya di Jalan Sunu Hidayat Bakery ada. Terus di Apotik Musafir di Jalan Tembusan Ade Irma sebelum masuk Rege ada. Terus ada di Pasar Cidu, kalau kita yang jajanan viral ada di situ juga. Oh, di situ juga. Iya, dengan Oke. ada beberapa kedai-kedai kue kecil. Kita menjual juga di rumah tak? Tidak. Oh tidak. Iya. Oh. Saya khusus Alasannya membuat kenapa? karena lokasi rumah saya tidak strategis. Oh iya. Terus saya lebih memilih membuat, terus menitipkan karena waktu untuk anak juga harus saya pikirkan. Bagi waktu tahu Iya, Adi. namanya mama-mama. Cocok. Lalu boleh tahu modal awalnya itu berapa? Kalau modal awalnya sendiri di total dengan dari awal usaha, Iya. mungkin ada sekitar 10 juta. Awal karena usaha? karena saya kan terambulan mini harus ada cetakan. Oh iya. Iya, itu ada Itu dibeli cetakannya. semua? Iya, beli. Oh ada cetakannya memang Iya, ya. ada cetakannya. Kalau untuk Bukan yang di teflon kayak orang-orang biasa kita lihat ya di iya, itu kan besar. Hmm, Kalau saya pakainya kecil. ya kan biasa telepon kecil tuh ada juga, maksudnya Iya, dia cetak itu, kecil-kecil ya. Yang 8 lubang. Oh itu. Iya, itu saya beli juga kompor khusus jualan. Oh ada kompor Iya. juga, itu jadi modalnya agak besar. Semua rata-rata besar di peralatan sih. Peralatan yang besar, oke. Oh terus kalau kue yang paling laku sekarang ini di pasaran apa? Kalau sekarang ini yang pukis kukus. Kukis kukus yang Iya. kita bawa itu. Iya. Oke. Jadi yang di toko-toko itu dijual biasa kita titip berapa per harinya ini? Kalau satu kedai kue 100 pieces. 100 biji. Iya. Oke. Ada juga yang 3 sampai 50 pieces. Dan habis semuanya. Yang namanya habis itu naik turun ya. Iya. Kak, naik turun. Kadang habis malah ada pesanan, kadang juga ada tinggal beberapa. Cuman memang kalau untuk jajanan pasar ini lebih kelihatan dari segi keuntungan juga. Kebetulan saya kan juga ada produk kemasan, saya juga ada produksi kerupuk jintan. Tapi saya lebih fokus ketika ada pesanan. Oh begitu. Iya. Kalau untuk fokus sehari-hari memang saya di jajanan pasar. Selain lebih kelihatan untungnya. Tiap hari dapat. Iya, tiap hari dapat betul. Karena itu perputarannya cepat. Iya betul juga. Jadi sehari bisa berapa kilo dengan gabungan kue-kue semuanya itu? Kalau saat ini kan yang pakai kiloan tepung itu cuman pukis dengan bolu pisang, jadi sekitar 5-6 kilo. Dan ada yang bantu di rumah? Enggak ada. Sendiri Ki? Iya. Wah. Karena saya pernah rekrut orang tidak sesuai dengan keinginan saya.
Maksudnya saya sudah menerapkan resep standar, tapi kadang kalau kita meleng sedikit, kadang kita tidak perhatikan, itu kerjanya asal-asalan. Jadi kuenya berubah rasa, dan juga banyak yang salah-salah pasti ya. Karena itu kan kalau ada yang seperti itu bukan mereka yang diminta pertanggungjawaban, kita yang punya. Iya. Ownernya itu. Iya, pernah dapat komplain memang. Oh pernah? Iya. Boleh ceritakan komplainnya? Pas saya bawa masih Terambulan Mini ya waktu itu, saya bawa hari ini dia bilang kemarin kenapa begini, toppingnya begini agak sedikit, toppingnya tidak beraturan, berantakan, rasanya manis. juga kalau manis itu pasti ada manisnya. Dia bilang ada rasa-rasa kecut-kecutnya, bagaimana kan kalau Terambulan Mini pakai ragi, artinya dia adonannya terlalu lama didiamkan. Makanya agak harus kurang ada enak. memang hitungan jamnya ya. Ada. Oh begitu. Iya, mungkin keasikan bagaimana sampai lupa adonannya mengembang. Itu kan ada perbedaan rasa otomatis. Begitu. Iya. Iya. Ini tips ya. Oke, jadi itu salah satu yang tidak mau mengambil orang lagi. Bukan tidak mau sih, saat ini belum. Saat ini belum. Iya. Kecuali kalau Ramadan mungkin ya kewalahan. Oh mungkin. Kalau Ramadan luar biasa. Oke, dan biasanya orang pesannya lewat IG, Messengers atau apa biasanya? Facebook? Lewat Facebook, WA, tapi kebanyakan sih terima dari kedai kue. Oh kedai kue. Iya. Untuk personal belum? Iya, belum. Kalau personal sih jarang. Karena saya kan memang di kedai kue itu saya tidak tampilkan stiker. Karena kedai kue bilang jangan, karena kalau ada pemesanan takutnya dia langsung ke telepon. Jadi saya cuman promosi-promosi kecil-kecilan di Facebook saja. Oh di Facebook saja. Tapi kalau ada yang mau pesan, boleh langsung ke kalau kakak mau pesan WA-nya juga boleh. Kalau ada hajatan begitu ya. Iya, boleh. Iya. Boleh. Dan boleh tahu juga berapa per biji harganya? Kalau harganya masih standar 1.250. Oh sama dengan kue-kue lain, Iya. 5.400 biasanya. Iya, 5.400. Oke, semuanya. Iya. Kecuali Terambulan Mini. Kalau Terambulan Mini 2.000. Lumayan lah. Iya, prosesnya lama. Iya, gitu betul ya. sekali. bahannya juga lumayan. Iya. Kita bangunnya jam berapa ini? Kasihan kalau biasa bikin kue ini. Kalau iya, kasihan dari sisi waktu, tapi kalau dari uang enggak kasihan. luar biasa. Kalau waktu masih Terambulan Mini terus terang saya enggak pernah tidur malam, Kak. La ilaha illallah. Saya buatnya jam 8 malam. Iya. Selesainya itu kadang jam 7 jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi itu waktunya tidur sampai siang. Ya karena 800 biji. Hebat. Kalau kue tradisional yang selama ini lagi kita jalankan, berapa atau jam berapa biasa kita Kalau yang bekerja? ini kan lumayan ringkas cara pembuatannya. Kadang saya bangun jam 1 malam, jam 3 jam 4 itu sudah selesai. Iya, karena satu kali proses pembuatan. Jadi sambil menunggu yang satu dikukus, bikin adonan yang lain. Dan sendiri bikin? Iya. Tidak ada bantuan suami, anak? Tidak ada. Wah. Anak saya masih kecil, Kak. Oh. Masih balita. Aduh, perjuangan betul-betul ya. Alhamdulillah. Soalnya kalau kita nggak usaha sekarang agak susah ya. Betul. Usaha saja kadang masih jatuh, masih kurang, apalagi kalau kita nggak usaha. Iya. Pernah merasa terpuruk dalam usaha ini? Atau bilang, jangan Mide, aduh capek maka bikin, nah, tidak laku-laku Ji. Ada pernah seperti itu? Awal-awal jualan sih seperti itu. Ini kan saya sempat vakum. Oh, begitu. Vakum. Mungkin karena kebanyakan begadang, jadi drop, kena sakit. Waktu itu kena batu empedu, istirahat 3 bulan. Terus awal mulai usaha lagi ini, itu memang tidak langsung banyak pesanan. Saya buatnya sedikit, pulang setengah. Besoknya masih tetap dibuat dengan dengan jumlah yang sama. Nah, mulai stabil itu di 2 minggu jalan usaha. Jadi di mana-mana jualan tidak ada yang langsung laris. Betul. Tapi kalau buat saya selama masih balik modal, masih bisa buat jualan besok, ya saya jalan-jalan terus sampai akhirnya di 2 minggu mulai stabil. Sampai sekarang ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terus bagaimana mengatur manajemen? Ini kan agak susah biasanya. Ibu-ibu kan kadang-kadang ya jajannya beda, sama dia punya usaha beda. Iya. Biasa digabung-gabung gitu. Kalau saya sih agak malu sebenarnya, masih gabung juga. Ini agak susah ya manajemennya. Masih soalnya kadang kayak abis pulang anter di kedai, uangnya masih ada di kantong. Anak bangun minta belanja, minta jajan, ambil ini dulu saja. Nanti ambil diganti. uang kue nanti diganti. Padahal- sampai malam ndak diingat. Padahal tidak tergantikan. Iya, tidak ya. tergantikan sama sekali. Tapi alhamdulillah bisa terpenuhi kehidupan Alhamdulillah. juga dengan ini ya. Iya, masih bisa mutar, masih bisa jajan anak, masih ada yang bisa disimpan sedikit. Alhamdulillah. Oke. Kalau bicara terkait dengan event-event mungkin atau juga festival-festival, pernah diikuti oleh Tuti sendiri? Kalau pernah sih pernah. Ah. Cuman saya lebih berpikir lebih enakan di rumah aja ya. Oh begitu. Karena saya kan ribet, mesti Ya. bawa kompor, mesti bawa apa. Kalau mau live cooking, tapi kalau nggak live cooking sih nggak apa-apa, masih aman untuk ikut. Tapi kalau mau live cooking, bawa kompornya, bawa dandangannya, bawa cetakannya, itu agak ribet. Jadi saya lebih memilih nggak Tidak ikut ikut ketenan yang event-event live gitu. cooking. Iya. Oh begitu. Kalau umpamanya biasanya usahanya Tuti tidak ada uang, pernah tidak meminjam dari bank untuk membangun usaha ini? Kalau bank sih nggak. Nggak ada. Enggak, kalau saya lebih pendekatan ke teman. Oh pendekatan Iya. teman. Oh iya. Ces, adakah bisa bantu dulu? Ada dong. Berapa lembar merah begitu ya? Iya, biasanya begitu ke teman, lebih ini dibanding kalau ke bank kan lebih lama prosesnya. Lumayan juga ya untuk bunga dan lain sebagainya. Iya, karena kan kalau saya sebenarnya memulai usaha tidak mau langsung modal banyak ya, enggak. Saya paling 200-300 ribu udah jalan dulu sedikit-sedikit. Jadi hari ini misalkan saya buat 1-2 kilo dulu, dapat keuntungan, besok ditambah lagi sedikit, tambah lagi gitu. Jadi nggak harus modal besar Iya. untuk mulai usaha. Ya tahu, betul. Oke, dengan persaingan yang saya tadi katakan di era modern saat ini, Tuti tidak takut untuk bilang, nanti saya punya jajanan tidak laku deh, atau ada yang tidak laku terus dikasih kemana begitu? Kalau saya sih tidak, karena itulah gunanya riset pasar. Saya menjual sesuatu yang tidak banyak orang jual. Seperti pukis kukus ini, Iya. saya berkeliling dulu. Sama seperti terambulan. Saya berkeliling, kurang yang jual, saya produksi itu. Iya tahu. Iya, saya bukan takut bersaing sih, cuman saya lebih memilih apa yang tidak ada dijual orang, itu yang saya buat. Ya, pelajari pasar ya. Iya. Tahu. Karena era modern saat ini terus terang memang banyak nih kue-kue Iya. tradisional yang kita bilang itu tidak ada pukis-kukus. Iya. Hanya bakar biasanya. Iya, orang kalau ke kedai kue paling carinya orang lihatnya jalangkote, Iya, betul. donat, Risol, pawang. Iya, itu saja. Yang lain enggak ada. Kurang. Apalagi itu terambulan tadi. Jarang sekali itu dijual pagi. Iya. Kalau ada pagi bisa Jiki beli. Itu. Makanya waktu itu kan awal-awal mempromosi, Iya. tagline-nya itu tidak harus menunggu malam untuk menikmati terambulan mini. Iya. Luar biasa. Cocok. Iya karena malam baru biasa ada terambulan dijual. Tidak Biasanya ada pagi. mau makan pagi, Iya. disimpan dulu 1 malam, Iya. besok baru dimakan. Betul. Oke, lanjut lagi. Kalau dari sisi pekerjaan ini ya, suami mendukung untuk bekerja. Alhamdulillah mendukung. Beliau tidak menjadi masalah ya. Bukan cuman suami, saya juga diajari mertua. Oh begitu. Ya, mertua saya juga pembuat kue. Oh ya, oh pantas. Awalnya diajari bikin pawa. Dan kalau ada kesulitan saya belajarnya sama mertua. Oh begitu. Kenapa ini kueku ini bolu pisangku agak begini?
saya bawakan contohnya. Oh ini kurang ini kebanyakan ini. Ya, namanya junior harus berkonsultasi dengan senior. Untung seniornya tidak seke Iya. ya. Seniornya luar biasa. Mau dari zaman bahola menjual. Iya. Oh, Memang tahu. dari muda menjual sama bikin kue juga. Harusnya turunnya dari mamanya situ ya Tuti ya. Iya. Bukan dari harusnya. mertua di. Kalau saudara kan juga ada. Oh, bikin juga. Iya. Dan dari mertua ini anaknya, menantunya 2. Bikin kue semua, akhirnya ikut lagi satu menantunya jadi 3 menantu perempuan itu bikin kue semua. Wah, luar biasa. Iya, Jadi ajaran dari mertua. bisa bagi-bagi resep ya. Iya. Dan rata-rata kue tradisional. Rata-rata tradisional. Cantik, manis, roko-roko unti. Iya. Yang begitu. Dan itu banyak dicari. Iya. Biar di toko yang besar ini, Iya, di rata-rata Slamet Riyadi ini, di situ, itu pergi orang borong. Biar Kak Jalakina pergi beli. Iya. Biar itu bilang, kan kalau di pasar tradisional itu kan biasanya 5.000 4. Iya. Dia tidak 5.001, udah beli tonjol orang. Biar 3.001 udah beli tonjol orang karena enak. Iya, enak. Dan rata-rata apalagi kayak onde-onde. Onde-onde. Ende jintan wijen. itu, wijen itu juga banyak sekali yang Iya. ini beli dan alhamdulillah enak tawa. Enak. Biasa juga kita bikin. Makanya yang Gen Z sebenarnya harus coba-coba yang kue-kue tradisional, jangan cuman yang ke Korea-Koreaan atau viral-viral saja yang dicoba kan. Baru mahal lagi. Iya, betul. Kalau kue tradisional itu murah 5.000 dapat meriah. 4. Kenyam Miki. Iya. Apalagi kalau mau Miki cari yang beda lah dari kue-kue yang lain itu, cari di kue tradisional tuh memang rasanya lebih enak. Iya. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali, Tuti. Iya. Saya mau hadirkan kita kelong dulu. Berikut. Siang lampiran lino
mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Dialog UMKM dan alhamdulillah di kebersamaan kita pagi hari ini masih bersama Tuti yang akan berbincang mengenai usahanya yaitu Mami Cingping. Ya unik ya nama usahanya, tapi begitulah idenya katanya. Dia mau kayak seperti anaknya yang suka Korea-Korea, jadi namanya seperti itu ya. Unik memang Tawah, Mami Cingping. Oke. Baik, Tuti lagi kembali tadi bicara terkait UMKM. Nah, UMKM yang Tuti ikuti atau mungkin yang menaungi Tuti itu ada? Ada. Iya, apa namanya? Kalau saya gabung di bukan komunitas sih sebenarnya, kami keluarga. Kami bukan komunitas legal, tapi kami tergabung di keluarga RC Ridho Challenge. Oh begitu. Iya. Oke. Apa kegiatan-kegiatan biasa dilakukan? Kalau di situ kadang ada pelatihan, pendampingan. Yang paling utama itu kita diajarkan untuk branding usaha kita sendiri. Jadi kita tidak membawa nama komunitas, tapi kita membranding diri kita sendiri. Dan di situ kami dibuatkan ID card untuk usaha kita sendiri ya, bukan membawa nama komunitas. Ada ID card, ada baju kaos, ada tas, itu semua logo usaha sendiri. Oh begitu. Iya. Oke, kalau boleh ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Ridho Chance itu? Iya, ada kemarin kerjasama dengan Disperindak ya. Kebetulan Pak Ridho sendiri yang ketua RC itu anggota di Disperindak. Jadi setiap ada kegiatan kita banyak diikutkan. Termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas lain kita ada ikut juga. Oh ada. Iya. Apa yang terakhir diikuti? Kalau saya saat atau ini awal lah, pengalaman awal lah. Kalau awal ya yang tadi saya bilang di Kemenkumham itu Haki. Kalau sekarang saya lagi mengikuti 2 kegiatan skala nasional. Itu ada Pertamina UMK Academy, terus yang kedua Sisberdaya. Itu. Nah itu. Iya, itu saya pribadi ya. Oh begitu. Iya. Terus kalau untuk event-event yang diadakan Pak Ridho Chance itu biasa ada? Baru-baru kemarin itu selesai di Lantamal. Terus ada juga di Mall Nipah yang olahan pangan ada juga dari situ. Keluarga RC kebetulan ada tenan di Lantamal, juga ada di ini Nipah. Oh jadi itu paten di sana? Enggak. Per event. Ya. Kalau yang paten di Car Free Day Sudirman. Car Free Day Sudirman. Oh begitu. Iya, yang dekatnya Mall Panakukang ya? Enggak, bukan. Itu kan Boulevard. Kalau Sudirman dekat Rujab. Oh dekat Rujab. Oh di situ. Kalau tenannya sendiri itu depan Dekranasda. Oh Dekranasda. Tenannya langsung di sana. Iya. Jadi setiap hari ada. Setiap hari Minggu. Hari Minggu. Oh hari Minggu di Minggu sana. Pagi, Minggu pagi. Jadi jajanan semua di sana ada didapatkan. Dari Pak Ridho ini ya? Iya, dari keluarga-keluarga RC. Keluarga RC. Iya. Dan apa-apa saja biasa di sana yang biasa ada bakso bakar, ada cemilan-cemilan. Pokoknya di sana banyak lah. Silakan jalan-jalan ke sana Kak. Hari Minggu deh. Iya, Minggu pagi di Car Free Day depan.
Biasanya sampai jam 10 jam 11. Jam 10 sampai jam Iya, 11. depan Dekranasda. Begitu. Oke. Kalau bicara tentang tenan-tenan yang ada, ini biasa kalau pameran begitu kita semuanya berjejer untuk jajanan pasar atau harus berpisah dengan yang lainnya? Sih, tergantung direkomendasikan oleh siapa ya. Seperti misalkan ini rekomendasi dari Disperindak, jadi Disperindak sebaris. Dari misalkan Dinas Koperasi sebaris juga. Jadi tidak harus sesama jajanan pasar gabung, tidak. Oh, tidak ya, Iya. seperti itu. Jadi semuanya bersatu begitu ya. Oke, kalau bicara tentang event-event selama ini yang diikuti dari Pak RC sendiri ya, Pak Rido Chance itu memang memberitahukan dari jauh-jauh hari untuk bilang ini nanti kita ada event begini, bikin ini sudah ada arahan seperti itu. Kalau itu sendiri tergantung ya. Kalau misalkan kapan dapat info dari penyelenggara, itu cepat diinfokan ke kita. Siapa yang mau mengisi tenan ini silakan list. Terus produknya apa. Jadi kita jauh-jauh hari memang sudah daftar. Jadi ndak langsung tiba misalkan besok mau jualan langsung mau daftar hari ini, tidak. Itu sudah ada list memang disediakan. Oh, ada memang listrik. Oke, kalau biasa persiapan dari Rido Chance dengan teman-teman itu pada saat mungkin eventnya mungkin bulan depan, di custom memang Miki bilang gini, ini nah yang kamu tampilkan nah diatur tidak untuk kayak kue tak mungkin tidak aja. Tidak, itu dari kita sendiri mau bawa apa. Oh, dari kita sendiri mau bawa apa? Sebisa bagusnya. mungkin produk andalan sendiri. Oh, begitu. Iya. Tahu nih, dan ada tidak bantuan-bantuan dari Bantuan ada. begitu? Iya, seperti kita misalkan mau pengajuan bantuan alat ke Disperindak, dibantu sama Pak Rido untuk buat proposal. Terus dibantu yang belum kelengkapan legalitasnya, misalkan NIB, NPWP, itu dibantu juga sama Pak Rido. Iya. Kalau awal yang harus dibikin dalam usahanya Tuti sendiri apa biasa ya? NIB. NIB dulu. Ya, Lalu, NIB kan itu nyawanya usaha ya. Oh, begitu. Ya, kalau dulu surat apa ya, izin usaha. Ya, SIP ya, surat izin usaha, SIU. Itu SIU. Okay. Iya, betul. Itu dulu. Iya. Dulu kita harus ke RT RW Benar. mengurus. Kalau sekarang kita cuman pakai NIB. Oh, NIB. Ya, itu pun bisa dibuat sendiri, lewat online juga boleh. Begitu. Ya. Oke, kalau bikin NIB itu berapa hari biasanya atau dengan surat-surat kelengkapan itu berapa hari biasa? Kalau NIB sendiri cuman 30 menit ya. Cepatnya tahu. Iya. Apa itu persyaratan? Mungkin cepat tahu ada ibu-ibu yang mau usaha juga apa biasanya? Kalau NIB KTP, terus kalau ada NPWP boleh dimasukkan NPWP. Cuman itu saja. Itu saja. Iya. Kalau apa lagi tadi selain NIB? Sertifikat halal. Itu berapa? Kalau sertifikat halal waktu itu saya sekitar 3 mingguan keluar. Tahu cepatnya deh. Jadi biarpun cuma jajanan pasar tetap harus ada sertifikat halalnya. Kenapa harus begitu alasannya? Kalau buat saya sendiri jaminan buat saya. Ketika nanti saya enggak minta-minta nanti ada yang protes kue-kue saya bilang kalau misalkan nanti dipertanyakan kan saya punya sertifikat halal untuk kue-kue saya. Jadi jangan karena usaha kita usaha pinggiran, usaha tradisional tidak mau mengurus legalitas, jangan. Itu buat saya dasar yang harus saya punya. Terus kalau selain itu apalagi yang halal terus apalagi nih? Kalau untuk yang kerupuk jintan saya sudah punya PIRT juga izin edar. Gitu. Sudah ada juga. Sudah berapa lengkap. bulan diurusnya? Waktu itu cuman 1 hari. Oh, jadi Pak Rido juga yang ini? Waktu itu belum. Waktu itu Pak Rido belum mengurusi perizinan. Kalau PIRT itu memang dari ini yang buat ya. Penyelia halal. Oh, penyelia halal. Oh, dia yang langsung datang survei begitu ya. Dia yang melaporkan ke Dinas Kesehatan juga. Seperti itu. Iya. Jadi kita tinggal tunggu saja komunikasi dengan mereka pihak itu.
Oke. Kalau dari Pak Rido sendiri kita ikutinya sudah berapa lama naungannya? Dari awal terbentuk 2021 iya. kita punya. Tidak kan RC ini terbentuk di bulan Maret apa April ya, sekitar itu. Di kan tahun dia, 2024. Iya, 2024 itu berarti dia baru ya. awalnya dari pecahan kita semua gabung di grup Sahabat Sandi, terus membentuk grup sendiri. Nah di situ sudah mulai ada RC. Awalnya ini cuman challenge. Oh begitu. Ya, Pak Rido kasih pertanyaan apa kita dibuatkan, misalkan hari ini giliran siapa buat pertanyaan. Pokoknya lucu-lucuan, seru-seruan. Siapa yang bisa jawab nanti hadiahnya dari Pak Rido. Gitu. Awalnya seperti itu. Dan sampai saat ini pun kalau ada event gitu dibantu ya dari Pak Rido ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak sekali bantuan. Nyaman berarti ya? Iya, nyaman. Sampai kalau kita kemana-mana hampir seragam ya, pakai ID card, pakai tas yang ada logo usaha kita. Iya betul. Ada pinnya biasa saya lihat ada itu. pin juga. Kita mana pinta? Enggak bawa. ID cardnya sudah rusak juga kan, sudah lama. Oh, anggota lama kita ya berarti. Karena saya senior. biasa lihat. Karena saya lihat itu biasa ada pinnya di situ. Dan itu bukan pin logo RC. Oh, begitu. Itu logo kita, logo usaha masing-masing. Oh. Jadi yang di branding sebenarnya bukan dari RC-nya, tapi kita disuruh membranding usaha kita. Bagusnya ya. Iya, Walaupun bagusnya. bernaung di RC. Bernaung gitu. di RC, tapi yang diangkat itu usaha kita sendiri. Iya. Oke. Baik, kalau bicara tentang UMKM ya tersebut yang kita sama RC sendiri, biasa dengan teman-teman ada reunian atau ada juga mungkin kumpul-kumpulnya di luar dari usaha begitu. Ada biasa kegiatan Ada. tersebut. Selain di pelatihan. Oh, pelatihannya juga ada? Iya. Pelatihan Enggak, apa maksudnya biasa? kita pelatihan di dinas-dinas. Oh, oke. Rata-rata sih ketemu di pelatihan karena kalau ada link pelatihan saling berbagi. Cepat daftar ini. Terus Walaupun mohon maaf ini bukan dengan bidang kue yang kita geluti. enggak. Oh, yang penting ada event itu, pokoknya event apa saja mau bikin apa ikut Enggak. semua. Oh, tidak. Rata-rata pelatihan kan yang dicari misalkan kria dan kuliner. Oke. Jadi otomatis kita daftar. Kalau khusus kria ya kuliner mundur dulu. Oh, jadi bergantian Iya, biasanya. Yang terakhir ini kita di mana? Kita bilang ikut ini. Yang untuk offline baru-baru di tanggal 20. 20. Di Hotel Gamara. Di 20 kemarin ya. Oh, Beberapa ada. hari yang lalu ya. Itu kuliner. Itu gabungan, ada kria, ada kuliner. Ya. Di situ Iya. ada. Dan banyak sekali tenan. Bukan tenan sih, dia lebih ke pelatihan. Oh, ke pelatihan, Waktu mohon maaf. itu temanya di ini e-commerce. Oh, e-commerce. Iya. Ya, karena kan sekarang e-commerce Iya. yang menjuarai ya. Iya, betul. Kita juga ikut di situ. Kalau saya masih di seputaran Grab saja. Oh, di Grab saja. Oh, belum sampai ke e-commerce karena harus juga punya Kalau ini jajanan sih agak riskan di e-commerce ya. Iya juga sih. Pengirimannya kan, Tapi jajanannya biasa dari mana-mana saja yang pesan. Biasanya kalau umpama ada yang pesan teman-teman atau Pernah sih dapat orderan sampai 1.500 box itu dari teman ke teman. Oh. Iya, dari keluarga RC juga. Jadi dilempar siapa yang bisa tangani 1.000 box untuk besok. Nah, ya. Iya, Saya menawarkan diri, alhamdulillah dapat. Jadinya 1.500 box dan di grup itu juga misalkan ada yang butuh sesuatu, Iya. siapa yang punya produk ini dilempar siapa yang bisa terima orderannya. Gitu. Jadi saling Saling bantu, berbagi, iya. saling bantu ya. Tidak ada yang bilang, saya mau deh. Iya, Tidak ada. Oh. Kita dari awal memang tujuannya kita naik kelas sama-sama. Jangan kita naik kelas ada yang jatuh, ada yang diinjak apa. Pokoknya kita naik kelas sama-sama. Kalau biasanya kalau ada seperti pemesanan begitu, kita tidak bisa buat umpama 1.000, baku bagi dengan teman. Iya. Biasanya seperti Misal itu. waktu itu 1.500 box saya call teman-teman, kita bisa bikin berapa? Oh, Misalkan begitu. saya bisa bikin 200 donat. Ada lain tidak? Yang lain
Misalkan bisa bikin risol, bikin apa. Oh ya bisa, oke, deal. Pokoknya saya hubungi siapa-siapa yang bisa buat jajanan pasar. Dan itu teman iya, sendiri? Teman di RC. Oh tahu, jadi naik kelas sama-sama Iya. gitu ya. Jangan Hebat, sampai hebat. kita naik kelas terus yang satu teman tinggal kelas kan enggak enak. Biar contekan juga enggak apa-apa Ji, supaya naik kelas. Oke. Baik, kalau motivasi sebenarnya untuk membuat kue itu dari siapa biasanya? Kalau saya Selain mertua tadi, suami, ada lagi keluarga yang kalau lain saya mungkin? sih lebih ke anak. Oh, anak Iya, motivasinya. Anak saya suka jajan. Iya. Oke. Dan kalau saya buat kue itu sendiri, yang paling pertama coba itu anak. Jadi untuk bahan-bahan sendiri juga saya jaga. Saya tidak pakai pemanis buatan, tidak pakai pengawet, karena saya pikirnya anak saya juga nikmati. Dan ambil bahannya dari mana biasa? Stok memang? Saya punya langganan memang. Oh, Untuk ada ini, langganan khusus memang untuk beli bahan tersebut. Iya. Dan belinya tak banyak begitu. Kalau saat ini belum. Yang diperlukan saja. Iya. Misalkan saya stok untuk 2 hari. Oh, itu memang pergi Iya. belanja. Iya. Oh, bahan-bahan alami semua yang tadi kita bilang Iya. Bukan yang. Saya enggak pakai sari manis. Kan sempat ada perdebatan ya sama pembeli. Tidak ada kue sekarang yang tidak pakai sari manis. Saya bilang, Bu, coba ki kueku. Saya jamin tidak pakai pemanis buatan. Karena gula full. Oh ya. Karena anakku juga coba. Anakku juga sampai anak saya yang kecil itu umur 3 tahun, kadang kalau makan kue itu sampai 5 biji satu hari. Oh, pantas. 5 biji saja sudah Sudah kenyang. Iya, kan kalau biasa saya kita di rumah ya biasa ya konsumsi kue tradisional itu kayak donat, pawa dan lain sebagainya. Itu biasa belinya sampai 15.000. Itu 5 orang. Itu berarti tidak cukup. Biasa tak 20.000. Kurang itu, Kak. Iya, 20.000 biasa dibeli. Jadi kalau beli kayak 4-5.000 lumayan ya. 5.000 anak makan sendiri bisa 5.000 disimpan. Kalkulatornya bagus sekali mamanya. Karena anak suka jajan kue, tiap pagi minta beli kue juga. Jadi saya bilang, saya kasih coba, kalau suka mau makan berapa terserah. Oh iya. Biasanya dia kasih topping selai coklat atau susu. Oh, bikin sendiri. Tahu. Berarti sudah ini kayaknya ada turunan lagi nih. Menciptakan generasi baru. Menciptakan untuk ada penerusnya begitu generasi ya. penerus. Jadi kalau Pak Rido sendiri bantuannya biasa berupa peralatan juga biasa ada atau uang cash? Enggak. Kalau sampai saat ini saya belum pernah ajukan permintaan bantuan. Cuman memang dari support Pak Rido sendiri itu misalkan setiap ada tenan, setiap ada misalkan butuh snack apa, dia lemparnya ke grup. Oh begitu, seperti itu bantuan beliau ya. Supportnya juga dari yang dikeluarkan tadi misal celemek, ID card, itu kan support juga. Betul. Ya. Identitas Identitas. Nah saya pernah ikut di jualan di 4 Point. Pakai celemek, orang tanya, itu apa bagusnya? Itu kan sama, membranding diri sendiri, membranding usaha. Jadi orang lebih, wah bagus ya, tampilan UMKM-nya begini, nggak asal-asalan. Iya tahu. Oke, dan apa ya, semangat tongki juga jualan betul. kalau ada begituan, tahu cantiknya itu. Kalau pergi pelatihan, ada ID cardku, ada tasku. Itu bikin semangat juga. Oke, selama ini tidak tertarik untuk meminta bantuan dari dinas koperasi atau apa dari bank atau apa, belum ada minat untuk ke sana? Sebenarnya kalau minat ada, cuman kalau untuk mengikuti prosesnya mungkin bersaing dengan orang menunggu lama ya. Jadi kalau bisa diusahakan sendiri, usahakan sendirilah. Mendingan ke teman gitu ya. Iya, karena biasa memang ada tipe kalau orang yang tidak sabar, kita sudah mau pakai belum ada apa-apa.
Dan rata-rata perlengkapan yang dibutuhkan untuk hal tersebut atau Iya. modal dasar Kalau kue. modal dasar sih enggak, lebih ke peralatan ya. Peralatan. Iya. Oh, banyak yang biasa rusak juga. Misalkan saya butuh Contoh. dandangan yang lebih besar, kan Iya, ada ada tuh tuh. yang kelakat kukusan yang sambung dengan gas. Itu kan Oh, lebih ada. menghemat, iya, lebih menghemat sebenarnya, tapi dari segi harga masih belum bisa. Harganya berapa biasanya? 3 jutaan, 4 jutaan Oh, lah. lumayan. Baru Iya, satu, Ji? Satu. Tapi besar Ki. Lumayan sih. Bisa masuk berapa kukusan kue biasanya? 30 cetakan kue mungkin ya. Masuk di situ. Jadi itu lebih cepat ya. Iya, lebih ininya. cepat juga. Itu kayak biasa orang bikin apa nih yang aduh, saya lupa yang dari gula Yang merah. apang? Kayak begitu. Enggak, itu besar. Besar. Kecil besar sedikit lagi ya. Oh iya. Kenapa tidak tertarik seperti itu? Space tempat. Oh, tempat. Rumahnya masih Sebenarnya cukup sih, cuman kalau agak sempit juga nggak bergeraknya enak, susah iya. ya. Apalagi kalau sudah panas nih. Ya, betul sekali. Mak, Apalagi musimnya cuacanya ini. Depan Musimnya. kompor berasa sauna. Asli. Asli bahasa ketek maksudnya. Ya, betul. Oh iya, saya mau terima telepon. Silakan di 0811 400 9250. Saking asiknya cerita sama Tuti, saya mau sahabat budaya bergabung di telepon kami 0811 400 9250 atau juga langsung sahabat budaya bisa berkomentar di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Bisa ditonton ya di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Saya bersama Tuti dan ini siang ini kita bicara tentang bagaimana itu kue tradisional bersaing di era modern saat ini. Oke, Tuti lagi kembali. Kalau untuk kue-kue yang dibuat sama Tuti ini yang ada saat ini, ingin tidak bikin inovasi lagi? Saya mau bikin kue ini deh, jangan stagnan di kue ini, begitu. Ada seperti itu? Ada sih. Saya mau trial itu. Iya, apa? Terambulan mini frozen. Terambulan mini frozen. Oh Iya. iya. Sekarang kan roti di frozen juga. Kan Oke. selama ini kalau katanya terambulan mini di frozen itu jadinya kayak leker ya, ditipiskan, dijadikan leker. Saya maunya yang memang terambulan mini. Iya, yang masih empuk. Iya. Terus bagaimana kalau kita makan? Nah, Harus dipanasi. Iya. Di make makanya- over lagi maksudnya. Iya. Tapi enggak cair tidak itu coklatnya, kan ada beberapa macam varian coklat. Iya, seperti itu ya. Apa berapa varian yang dibikin? Ada coklat, keju, Sama? Oreo, Heeh. meses warna saya pakai. Oh, ada banyak macam juga. Dan itu sampai sekarang masih digeluti ya? Hanya berdasarkan pesanan saja kalau untuk terambulan mini. Oh ya, agak susah sih Iya. buatnya. Saya mau trial Terambulan, frozen, terambulan. cuman masih terkendala ini freezernya. Oh, freezer. Iya, itu kan harus freezer bagusnya untuk ini. Kalau cuman pakai kulkas biasa masih dibuka tutup. Iya. Itu berpengaruh juga ke rasa. Freezer yang kayak biasa orang taruh frozen itu ya? Iya. Oh, frozen food itu. Oh, iya. Mahal itu loh. Iya. Siapa tahu ada yang mau Iya, colek-colek mudah-mudahan bantu. colek-colek tanpa menunggu lama Iya, gitu ya. boleh lah. Kayaknya itu ujian gitu ya. Kalau mau frozen lumayan itu berapa jutaan itu 5 juta 6 jutaan ya. Seperti itu ya Tuti ya. Iya. Ada bahkan puluhan juta. Iya. Enggak. Kecil sih enggak apa-apa. Siapa tahu ada yang mau yang merasa tercolek, terpanggil. Boleh. Ya, langsung ya. Berapa nomor handphone yang bisa dihubungi untuk kita kalau mau pesan-pesan terambulan mini iya, atau kue boleh. tradisional boleh Di 0821 Iya. 8742 4551. Oke. Ada juga di Instagram mami_cing_ping. Oh. Ya, mami Agak cing ping. ulang. Mami Heeh. underscore Iya. cing Heeh. underscore ping. Oh, dia punya 3 kosakata Iya, begitu. Mami Cing Ping. Oh, Mami Cing Facebook Ping. juga ada Mami Oh Cing iya, Ping. itu juga sama. Iya, Mami Oh, Cing Ping. Mami Cingping namanya. Iya. Oke. Jadi bisa melalui Facebook pemesanan, Boleh. bisa melalui Di Instagram boleh.
di WA juga boleh. Boleh. Kalau kita mau pesan kue begitu tuh range-nya berapa hari? Tergantung mungkin pitches-nya ya. Kalau untuk terambulan mini saya 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Ya. Kalau untuk kue-kue lain mungkin 2-3 jam sebelumnya bisa. Oh, bisa langsung di order ya begitu. Bisa. Oke, baiklah. Kita tambah terasa di penghujung acara. Asik ngobrolnya. Asik. Iya. Saya kira masih ada sejam lagi. Boleh ya. Oke, bisa berbagi kiat-kiat untuk membangun usaha hingga saat ini dan juga mungkin bisa berbagi untuk tips tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha. Kalau tips sendiri buat saya cari siapa yang bisa jadi motivasi kita ya. Motivasi itu penting karena kalau kita dalam keadaan down, kita lihat siapa yang memotivasi kita itu bisa jadi penyemangat juga. Terus tidak ada usaha yang langsung besar. Kita usaha mulai dari nol, jangan baru naik 5-6% sudah menyerah. Itu tidak boleh. Oh, begitu. Riset pasar juga penting untuk setiap usaha yang kita jalankan. Oke. Yang baru mau usaha bagaimana nih tipsnya atau kiat-kiatnya? Nah, yang baru mau usaha yang saya bilang riset itu penting. Usaha apa yang mau digeluti. Kalau mau membuat usaha itu jangan yang kita kuasai, tapi cari permasalahan orang apa. Misalkan dia kekurangan produk ini, nah di situ kita bisa membuka usaha. Jadi bukan karena kita menguasai suatu produk, tidak, tapi di mana ada permasalahan timbul di situ ada ide jualan. Iya, oke deh. Terima kasih buat Hastuti, owner dari Mami Cingping. Semoga usahanya berjalan dengan lancar, amin. Dan sukses untuk usahanya lah. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Tuti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.